Oke, balik lagi masih di Story Monedi. Kali ini gue lagi berada di Kopi Spektrum. Iya, Kopi Spektrum. Lebih tepatnya apa tuh, Ran? Kopi Spektrum specialty kopi Indonesia. Oh gitu. Iya. Nah, sebelah gue nih udah ada temen lama yang dulu pernah nemenin gue waktu di Jogja. Nah, kebetulan beliau sekarang kerja di Bogor. Nah, di kafe Indonesia Coffee itu lebih tepatnya di mana, Kang? Ya, tepatnya di Jalan Harupat nomor 19, samping Komplek Kebun Raya. Deket banget pokoknya mah, yang lu yang suka nongkrong di Sempur mampir ke sini. Kopinya enak banget nih, kopinya ada rasa yang tertinggal di dalamnya tuh. Nah, kali ini nih gua ceritain dulu. Rang itu dulu sempet jadi salah satu guide di daerah Gunung Kidul ya? Iya, Di Kalisuci dan Goa Jomblang. Ya, benar. Nah gitu. Kali ini gua mau nyuruh gua kali ini nembak langsung si Rang apa Reja lu namanya? Kalau untuk di Bogor, saya Reja. Oh, nama Instagramnya apa, Ran? Reja doang, Reja _ doang. Oh gitu. Di follow loh. Nah kali ini gua nyuruh si Reja biar suruh berbagi cerita di Story Monedi. Nah langsung aja, Rang, gimana ceritanya, Rang? Mau cerita gimana ini dulu nih? Lu mau menceritakan tentang pengalaman lu waktu kemana? Cerita tentang Goa aja dulu ya. Boleh. Jadi sebelumnya gua tuh dulu di Jogja jadi salah satu instruktur penyusulan Goa ya. Instruktur penyusulan Goa, dan gua salah satu guide di Kalisuci sama di Goa Jomblang. Itu perjalanannya sangat panjang sih sebenarnya ya. Itu lu mulai jadi guide di Kalisuci itu dari tahun berapa, Ram? Itu dari tahun 2000 sekitar 11 atau 12. Oh gitu. Ya. Lumayan lama ya kan. Iya. Tapi sempat ya gitu. Sempat berhenti. Ya, Jadi lu itu masuk dalam satu komunitas kan ya? Apa sih IKSP kalau nggak salah? IKSP itu bukan komunitas sih, jadi asosiasi. Asosiasi. Jadi dia seluruh Indonesia dia ada sekolahnya, dan setelah itu nanti ada di sekolah kayak instrukturnya. Dan setelah itu baru bisa ke gate, bisa jadi gate, bisa jadi untuk industri kayak ngecat gedung atau itu bisa. Oh, kayak yang bersih gedung gitu. Ya, itu bisa. Nah, oke, lanjut aja, Rang. Kita langsung ceritakan saja pengalaman lu. Pengalaman pertama itu awal mula itu diikutin di Klan Jarum di 2011. Di Klan Jarum di Goa Jomblang, tepatnya di Jomblang ya. Itu 2011 itu Klan Jarum yang ada si David yang sekarang dia di My Trip Adventure. Si David itu nggak salah Klan Jarum yang My Life My Adventure. Jadi kita di situ di situ di Klan Jarum bergabung sama SKSP. Baru saya gabung di situ juga, saya baru gabung di SKSP, gabung kenalin sama master instructor SKSP, kenalin ya udah kamu jadi guide Jomblang sama Kalisuci. Udah di situ lanjut ke sekolah KSP. Itu istilahnya saya gue naik tingkat jadi instruktur. Dan sekolah terus menerus kita sering ekspor Goa, sering diajak ekspor Goa. Kalau ada pelatihan, ada sekolah dari Goa seluruh Indonesia, kita yang dampingi, kita jadi instrukturnya. Di situ awal mula bisa jadi guide di Kalisuci sama di Jomblang. Dan tepatnya seringnya sih di Jomblang sih, saya dulu stay di Jomblang. Itu IKSP itu penanggung jawabnya siapa sekarang? Masih Pak Cahyo? Sekarang sudah diganti sama Pak Pindi namanya. Tapi masih di bawah, masih di
kontrol sama Pak Cahyo. Iya. Ya. Banyak sih kejadian-kejadian yang unik lah ya di waktu entah itu kita gate, entah kita Penelusuran. ngantar Mapala untuk belajar di dalam goa tentang goa, itu banyak lah kejadian-kejadian yang unik lah ya. Gitu. Ini Jomblang juga kayak kejadian yang bisa dibilang kejadian mistis lah ya. Di dalam itu emang di Jomblang juga terkenal sedikit mistis. Jadi dulu di Jomblang itu tempat pembuangan PKI. Oh. Ya. Ya. Terakhir di 2009 atau 2008 itu sekitar 2 truk tengkorak dibawa, disimpan di museum. Oh gitu. Ya. Jadi makanya kebanyakan warga situ bilang ya ini tempat mistis, tempat pembuangan. Gitu. Jadi sebenarnya sorry gue potong dulu ya. Gue penasaran ingin bertanya, sebenarnya Gua Jomblang itu dibuka untuk umum itu sebenarnya dari tahun berapa, Rang? Kalau dibuka untuk umum itu sekitar 2010. 2010. Ya. Berarti belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Jadi memang baru-baru 2010 itu baru dipublish sama untuk umum bisa Iya. masuk sana. Bisa untuk sana. Oh gitu. Jadi selama pengalaman lu waktu di nge-gate di Gua Jomblang itu, pengalaman apa yang menurut lu yang nggak bisa dilupain? Nah gini, cerita ya, sedikit cerita nih. Mendongeng lah gue dongeng dulu ya. Nah gini, cerita ya, sedikit cerita nih. Mendongeng lah gue dongeng dulu ya. Dulu kita ada orang 5. Kita itu survei di Goa Jajar, daerah masih masuk Wonosari, perbatasan Wonosari sama Pacitan ya, macam apa itu lupa. Jadi ceritanya kita berlima survei itu untuk pendidikan, untuk sekolah IKSP. Jadi kita berlima, kita berangkat itu berlima itu ada teman, ini gua, ini saya kasih tahu namanya ya, Ali Yusuf, terus Ribo, terus namanya Kates, terus namanya satunya itu nggak salah si Dasbo. Itu kita berlima, kita survei, kita datang, kita berangkat, kita udah sama warga situ gini-gini. Pertama datang itu kita sekitar jam 9 pagi. Itu masuk pagi ya. Jam 9 pagi kita kita datang situ, kita persiapin semuanya. Di situ kita itu cuma 20 meter pertama. Guanya itu vertikal? Vertikal sekitar 20 meter. Kita udah ketemu bangkai kambing. Iya. Dan di situ kita harus ngangkat ke atas dulu bangkai kambing. Itu kita angkat, jalan, masuk ke 20 meter itu dia kayak ada teras. Terasnya sekitaran ya nggak sampai sekitar 5 meter lebih lah gitu. Baru turun lagi. Nah di situ
salah satu si Kates ini udah beberapa kali masuk situ. Udah pernah masuk situ lah, udah beberapa kali. Jadi dia udah paham. Kita masuk kita masuk berempat, yang satu jaga lintasan di atas. Kita masuk berempat, masuk. Kebetulan gua sama si Ucup di belakang. Karena mempersiapin untuk tali yang emang emang kita butuhin lagi untuk tambahan. Kita katanya di bawah setelah ada kayak gubangan air itu ada lorong dikit, dia ada turunan lagi gitu. Jadi kita di belakang, kita sambil persiapin, kita masuk. Jaraknya ya lumayan lah, sekitar 10 meter kita jarak dari yang berdua ini di depan. Masuk, plus itu kalau dihitung bisa sampai jarak guanya itu sekitar sampai ini udah terakhir ya, udah pas terakhir yang di 20. Terus satunya itu sekitar 10 meter itu baru vertikal. Horizontal. Itu horizontal sepanjang sekitar 200 meteran. Jalan di pertengahan itu ada cabang sebelah kiri. Nah, ini di sini kejadian. Itu kejadiannya kita itu udah mau sekitar jam 3-an sore sampai di situ. Ini cabang ini nggak tahu kemana, soalnya belum ada gitu. Nah, ketika turun kita udah sampai di situ. Gua sama si teman gua ini masih santai, masih jalannya santai, nggak terlalu itu santai karena kita bawa sedikit peralatan lah, banyak yang peralatan cadangan agak santai. Gua duduk di pas pertigaan itu, gua duduk. Ini gua ngalamin sendiri, gua duduk di situ, ya ngalangin jalan lah istilahnya. Jalannya cuma 2 meter doang luasnya, ya luas jalan 2 meter doang. Duduk di situ, nggak lama teman gua datang, dia duduk juga. Terus itu lupa kejadiannya seperti apa. Tiba-tiba teman gua nih balik lagi. Ada yang tinggal, nggak salah itu, nggak lupa, balik lagi. Ada yang ketinggalan maksudnya? Ya, nggak jauh dari situ lah, sekitaran 10 meter atau berapa meter dari di belakang. Nah, setelah dia di situ, dia tuh duduk, tiba-tiba nih merinding. Tiba-tiba itu mirip banget, udah itu persis kayak manusia. Tiba-tiba dari lorong itu keluar teman yang jaga di lintasan yang di atas. Lu ngelihat sendiri dan ngobrol. Dia seperti kayak teman, mirip banget. Itu nggak bisa dibedain. Nanti tiba-tiba dia datang, Rang, anak-anak suruh naik, udah mau malam. Wah, anak-anak udah jauh dari kita kan itu. Ya gua bilang ya nggak apa-apa kan, kita kan emang kita harus cari tahu ujungnya dulu, dia bilang. Jadi biar untuk anak-anak itu. Iya, Rang, di atas sudah mulai gelap. Gua nggak ngelihat jam, dan itu gua nggak sadar kalau itu masih sedikit sore, masih jam 3-an. Oh, ya udah ntar gua masukin gitu. Terus ya udah. Apaan yang dimasukin? Maksudnya gua masuk ke dalam. Maksudnya gua masuk ke dalam. Ini ngobrol. Rang, gua bawa airnya, Rang. Aqua satu buat gua jalan. Ini lumayan jauh jalannya ini untuk ke atas gitu. Gua tanya dong, ini jalannya kemana? Ini bisa ke atas. Rupanya di sini nggak perlu kita turun pakai vertikalnya, dia horizontal. Jadi kayak ada tanjakan, dia bilang. Sampai ada dekat rumah warga di situ, dekat jalan. Dia bilang gitu. Oh ya udah, nanti gua masuk sini aja. Iya. Gua masih ngobrol itu, gua lupa ngobrol apa. Dia minta minum, gua kasihin.
Gue lupa dia bilang apa. Lupa waktu itu ngobrol apa, tiba-tiba teman gue yang ketinggalan barang itu ngomong, lu ngomong sama siapa? Gue bilang sama si teman yang di atas gitu. Mana ada, itu kan jalannya putus katanya, dia bilang kalau itu, dan itu pun sempit katanya. Kayak itu dari informasi dari si Kates ini. Kalau si teman gue si Sucup ini bilang informasinya dari si Kates ini. Itu informasinya itu jalannya sempit. Jadi lo harus melayap. Jadi gitu. Terus itu yang gue ngobrol itu siapa? Kita tempat debat. Lu bohong, lu jangan ngada-ngada deh, kata dia bilang. Lu bohong nih, lu pasti. Bener, gue jelas sendiri, mirip banget. Gaya dia juga sama. Di situ yang gue, anjing, gue bilang. Gila, gue bilang. Gue ketemu nih. Terus habis itu kita jalan. Udah nih, gue udah nggak mikirin. Balik, kita balik itu subuh. Jadi lu akhirnya lu jalan terus ketemu mereka. Dan mereka itu nemu kita berdua. Maksudnya gimana? Jadi kita tuh belum sampai. Tapi mereka udah. Tapi mereka tuh ketemu kita udah nunggu mereka. Yang berdua yang duluan ini. Oh iya. Iya. Bilang, "Wah, dari mana lu? Perasaan tadi di situ masuk ke situ." Kita nggak ada. Kita belum ketemu lu. Gimana, gue agak sedikit nggak mengerti. Bingung kan? Iya, bingung. Jadi nih kita nih berempat ya, masuk berempat. Yang dua udah duluan. Nah, kita di belakang. Tiba-tiba yang dua di depan ini udah ngeliat kita di depan, udah nungguin mereka. Bayangin kan? Iya. Padahal kita masih di belakang. Nah itu, katanya lu sempat sholat. Gua dibilang sempat sholat. Padahal lu posisinya di Gua belakang. lu sempat sholat, kita nungguin lu. Dan si Ucup ini bilang, Reja lagi sholat. Terus Reja kecapean, butuh air minum. Padahal peralatan tuh gua yang bawa kan di belakang. Iya. Tapi di situ mereka temu gua nggak ada bawa peralatan. Sama si Ucup tuh nggak ada bawa peralatan. Cuma bawa peralatan yang ada di tubuh. Ya jadi yang untuk yang untuk itu kan SRT, harness atau apa itulah. Itu kan. Cuma itu doang. Sempat di situ kan kayak entrance, jadi luas. Di itu luas. Ruangan untuk lumayan luas. Di situ si Ucup lagi buat kopi. Terus si Ucup ngasihin mereka minum kopi dulu, santai dulu. Nah setelah itu nggak tahu si Ucup ini langsung ayo berangkat. Kata si Kates, santai dulu lah, baru aja minum kopi gitu. Dan kopinya tuh ada kopinya ada, dan gelas itu nggak tahu gelas dari mana. Pada akhirnya yang sosok itu yang menyerupai lu jalan duluan Dan mereka ya udah yuk kita duluan sana, kita surprise dulu. Karena dan di situ kebetulan gue yang jadi istilahnya nentuin ini cocok di mana. Jadi buat untuk jelasin ke peserta itu gue di goa itu kan. Akhirnya udah sampai di situ kita balik. Kita udah nggak mikir lagi itu, sampai di atas itu kita subuh. Nah, lalu gue masih mau nanya, waktu saat kan siapa tadi si Ucup lihat lu pergi tuh. Nah, lu ketemunya itu di mana, Ram? Ketemu lagi sama rombongan temen lu yang udah duluan? Itu setelah mereka ngeliat kita sekitaran 5 menit atau 10 menit kita datang ketemu. Kok lu dari belakang? Padahal lu di depan tadi jalan. Iya. Jadi situasinya sama kayak yang lu alami ya? Iya, sama. Maksudnya pergi, temen lu datang. Iya. Pergi, temen lu datang. Jadi kejadiannya sama seperti itu. Jadi kalau yang teman gua, yang gua ketemu sama teman gua yang jaga lintasan si Dasbo. Iya. Tim darat intinya. Iya, tim darat intinya itu gua lagi masih ngobrol. Masih ngobrol. Lucu bilang, lu ngobrol sama siapa? Gua bilang, tuh sama si Dasbo. Mana
ada dashboard di situ, di center lah bang. Udah ini itu juga. Ini lagi jalan ke sana. Padahal si Dasbo di Di atas. atas ya. Di atas. Tapi lu nggak ada pikiran yang aneh-aneh saat itu ya? Oh enggak, gue pertama nggak mikir aneh-aneh. Gue pikir iya bener. Kayak yang Dasbo bilang itu ada jalan ke sana. Gue pikir iya. Tapi setelah si Ucup bilang dapat informasinya dari si Kates ini, bilang itu jalannya ada jalan tapi cuma ya cuma segini doang lah, Lubang jarum. jarum lah gitu. Ada jalan tapi itu belum pernah dimasukin orang gitu. Nah itu gue baru wah gila, gue bilang gue ketemu sama siapa ini gitu kan. Sepanjang jalan tuh sampai ketemu mereka gue sempat sedikit wah mikir ini siapa gitu. Setelah itu lu naik setelah udah selesai, Udah lu selesai. subuh ke atas. Ke atas, kita ke atas, subuh ke atas. Paginya tuh kita baru ceritain semua, kita cerita semua. Ah. Kita cerita di atas ya cuma cerita. Nah si Dasbo, kan dia sendiri di atas. Nah si Dasbo juga ngalamin. Si Dasbo ngalamin ada warga yang nemanin dia sampai jam, pokok dari jam 7 malam sampai jam 9-an gitu lah katanya bang. Ada warga masih muda nemanin dia ngopi, ngerokok, masak Indomie, cerita kalau gua itu dulu emang pernah ada yang bunuh diri. Jadi lompat, katanya sih sempat hidup, masih hidup karena kan 20 meter. Terus dia jalan Oh, ke rumah sakit. jalan ke masuk goa itu terus mati. Ada dengar ada orang yang warga situ yang mencari terus nggak tahu tiba-tiba warga masuk dalam goa itu. Makanya di situ ada bekas tangga dari bambu. Nah, gitu. Jadi Itu yang lumayan serem sih kalau gitu. gila sih kalau menurut gua pengalaman lu sampai semuanya ditemani lah. Tapi Iya. untungnya mereka nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, Ram? Iya mereka nggak. Cuma yang gue nggak habis pikir, gue juga nggak habis mikir. Kok kita bisa percaya kalau itu teman kita? Gitu loh. Padahal kita tahu kalau teman kita yang satu di atas, yang satu udah duluan. Iya. Ya, itu kan. Ah. Yang duluan ini tahu kalau kita di belakang. Kok kita ini bisa nyusul mereka tanpa ngelewatin mereka gitu loh. Tanpa sadar mereka percaya aja. Gitu. Percaya gitu. Mereka percaya kan itu. Gila sih. Ya merinding sih kalau kayak itu. Jadi akhirnya kita setelah itu kita nggak pakai untuk itu. Jadi untuk takutnya ada apa-apa ya kan. Oh, jadi akhirnya lu nggak memutuskan untuk eksplorasi di situ untuk pelatihan gitu. Jadi situ. Dan warga juga kita kan sempat pagi-pagi kita sarapan. Kita ngobrol di warung. Warga bilang orang yang waktu itu bunuh diri situ sering nongkrong di atas gua itu. Jadi ada kayak pohon tumbang gini di bawahnya ada. Dia sering nongkrong di atas itu. Jadi kayak gitu. Gila sih. Itu sih ceritanya yang lumayan serem, itu aja sih. Bukan lumayan lagi, Ram. Itu menurut gua ceritanya gokil sih. Iya sih. Maksudnya sampai menyerupai kawan sendiri. Iya. Untungnya nggak terjadi hal apa-apa. Enggak, kita nggak terjadi apa-apa sih itu. Cuma mungkin ya itu mungkin dia mungkin pengen cari teman gitu loh. Mungkin ya kalau gua mikirnya mungkin gitu. Jadi dia di dalam gua sendirian. Jadi nggak ada teman mungkin ya. Akhirnya dia nunjukin pengen berteman tapi nunjukin wajah wujudnya teman-teman kita gitu. Iya. Wah, nih ada kawan, ada yang berkunjung nih, gue ikutan main lah gitu. Kayak gitu kan mikirnya dia gitu. Mungkin gitu aja ya ceritanya ya. Mungkin kalau panjang-panjang nanti nggak ada waktu kita kan. Panjang banget, bisa sampai besok pagi kan. Gitu aja lah ceritanya. Gitu. Siap. Ada pesan-pesan buat teman-teman nggak? Pesan apa ya? Di adventure tuh, untuk adventure ya, di adventure itu kalau mau itu dipertimbangin dulu deh, ngelakuin sesuatu, dipersiapin benar-benar. Jangan asal
apalagi sekarang di naik gunung ya. Anak-anak sekarang udah saya lihat, saya masih memantau lah, sedikit memantau di kayak di Instagram, di YouTube apa anak-anak saya lihat kayak yang zaman sekarang tuh ya asal naik aja gitu. Tidak kayak kita dulu ya. Iya. Kita dulu Persiapannya bener-bener matang. benar-benar matang gitu. Jadi ya itu yang saya persiapin dulu, jangan menganggap remeh lah ya sama alam, karena kita hidup emang juga di alam. Jadi kita harus bersahabat sama alam, Iya. Harus tetap saling menjaga. saling menjaga. Kalau kita senang dengan alam, kita jaga dengan alam, begitupun alam akan memberikan sesuatu untuk kita. Iya. Enggak ya? Gila. Itu benar itu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih banyak buat Cafe Spectrum. Nah, buat teman-teman jangan lupa tongkrongin di sini nih. Enak banget kopinya, buatannya Mas Rangrang. Nah, jangan lupa kalau misalnya lu tetap suka dengan cerita Story Mon ID, di like, comment, and share. Sama subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian dulu dari gua Melki. Dan saya Reja atau di Rangrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.